Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita setelah UTS ya. Nah, Oke, ini pertemuan sesi ke-9 bicara tentang pengujian metode usability. Oke, ini usability ini adopted dari bahasa Inggris ya, ini kegunaan. Jadi kita melihat sebuah aplikasi atau website dari sisi eh, kegunaannya, ngelihat apa yang masih bermasalah, eh, dan bisa diperbaiki sebelum proses serah terima biasanya BST. Nah, pada proses pengembangan sebuah aplikasi pengujian usability ini dilakukan pada tahap proses perancangan sistem maupun pada tahap pengembangan. Kemudian juga dilihat juga dari sisi UX-nya, pengalaman-pengalaman dari penggunanya, begitu dicoba, di trial gitu ya, eh, di review apakah eh, ada ada permasalahan atau ada faktor yang membuat user menjadi resisten dalam menggunakan sebuah sistem informasi. Karena banyak sistem informasi yang dari sisi usability eh, tidak tidak friendly use gitu, menyebabkan sebuah sistem itu menjadi resisten untuk digunakan. Eh, karena proses digitalisasi di sebuah organisasi itu lumayan lumayan berat. Eh, untuk itu eh, perlu ada apa ya, stimulus yang bisa membuat orang merasa nyaman untuk beralih ke proses digital. Mengapa menggunakan metode usability? Yang pertama ada desain interaktif, desain sistem aplikasi atau perangkat lunak harus memiliki daya tarik dan menjadikan user nggak merasa bosan ya. Yang tadi saya bilang kalau kita migrasi dari analog ke digital, dari proses yang tradisional ke digital, ataupun dari proses digital ke digital misalkan ya. Sebelumnya sudah menggunakan sebuah sistem, kemudian diluncurkan sebuah sistem baru, pasti uh, user akan membandingkan antara sistem sebelumnya dan sistem saat ini. Dan seharusnya yang sistem future-nya itu bisa lebih uh, memahami atau bisa mempermudah user untuk uh, menggunakan atau dalam operasionalnya. Agar apa? Agar
proses migrasi itu berjalan secara lancar dan juga tidak ada permasalahan, nggak ada resisten dari sisi user. Karena kalau dia misalkan desainnya nggak atraktif gitu ya, itu menyebabkan user untuk resisten dalam menggunakan sebuah sistem. Kemudian yang kedua, kemudahan user dalam mempelajari sistem aplikasi yang baik tentu aja eh, harus yang user friendly gitu ya. Anda bayangin aja kalau misalkan sosial media gitu ya yang baru launch misalkan waktu awal-awal Facebook baru baru muncul gitu, awal-awal Instagram baru muncul gitu ya, atau awal-awal TikTok baru muncul gitu ya. Itu dia sudah melewati tahapan itu gitu ya, usability-nya dari sisi usernya sudah di trial gitu ya, se eksklusif mungkin, agar apa, agar pengguna baru ataupun orang yang sama sekali gagap teknologi dalam menggunakan sistem tersebut akan mudah untuk menggunakannya. Meskipun orang itu nggak pernah nggak pernah menggunakan sosial media sebelumnya, atau dari sisi orang yang sudah menggunakan sosial media sebelumnya, misalkan dari usernya Instagram ke TikTok gitu ya. Harus ada insentifnya tuh, supaya apa, supaya si usernya Instagram bisa beralih ke TikTok. Apa yang kurang di Instagram, itu yang akan dilengkapi di TikTok. Itu yang membuat orang attract untuk berpindah gitu ya. Sama di organisasi juga sama gitu ya. Misalkan eh, sistem lama, misalkan ada sistem finansial yang lama gitu ya, dan udah dipakai selama puluhan tahun, tiba-tiba organisasi memutuskan untuk menggunakan sistem baru. Nah, itu pasti besarnya resisten, sangat besar resisten waktu pergantian tersebut gitu ya. Apalagi desain yang digunakan gitu ya, atau sistem yang digunakan eh, jauh dari harapan gitu, dari sisi kegunaan, dari sisi fungsinya berbeda jauh, atau malah performance-nya lebih buruk misalkan dengan sistem yang baru. Nah, itu akan menyebabkan orang akan resisten dalam menggunakan sistem informasi yang baru. Jadi desainnya harus atraktif, kemudian usernya harus bisa dengan mudah memahami menu-menu yang ada di dalamnya gitu ya, dan harus user friendly. Yang ketiga, pengguna yang efektif dan efisien. Jadi sistem aplikasi itu nggak nggak ribet, nggak terlalu banyak step dalam penggunaannya. Kalau misalkan sistem informasi keuangan, ya, si finance itu dengan sistem sebelumnya dia harus melewati berapa tahapan gitu ya, 5 atau 6 tahapan misalkan gitu. Dengan sistem yang baru ya jangan lebih dari 5 atau 6 tahapan. Kalau lebih baik misalkan kurang dari langkah sebelumnya gitu ya. Bisa 4 atau 3 tahapan gitu. Jangan sampai lebih dari itu. Maka kalau lebih dari itu, maka user akan resisten dalam menggunakan sistem. Kemudian yang keempat, kemudahan untuk diingat. Jadi sistem aplikasi yang dibangun, yang dikembangkan cocok untuk segala usia gitu ya. Eh, Dilihat juga ya kalau di organisasi tersebut penggunanya siapa nih, Gen Z gitu ya, generasi milenial atau generasi yang mana gitu ya. Nah, setiap tingkatan umur itu dia punya adopted-nya berapa lama gitu ya dalam mengadopsi new teknologi. Nah, kalau misalkan orang-orang yang lahir di tahun 60-an gitu ya, lahir di tahun 70-an gitu, pasti culture-nya beda dengan orang yang lahir di tahun 90 atau di tahun 2000. Nah, itu harus disesuaikan gitu ya dengan user tersebut. Kemudian yang kelima, ada tingkat kesalahan yang terjadi, mempermudah pengujian sehingga kesalahan dapat ditemukan dengan mudah gitu ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan kepuasan user secara subjektif. Kontrol grafik UX lebih mudah gitu ya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kepuasan dari user. Manfaatnya apa sih?
Manfaatnya yang pertama mengatasi masalah internalnya tadi ya. Kalau sistemnya lebih ribet gitu ya, sistemnya nggak user friendly, tampilannya nggak nyaman di mata gitu, maka itu akan memunculkan masalah internal ya. User akan, resisten dalam menggunakan sistem gitu, akhirnya, eee, tidak maksimal, nah itu jadi permasalahan di internal organisasi. Yang kedua, masalah internal dalam tim ya, dapat dipecahkan sehingga antar personal mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota tim. Kemudian yang ketiga, prosesnya mudah. Keempat, proses pengujiannya dapat dikatakan mudah karena dapat, menggunakan data real sehingga dapat diketahui apakah, sistem aplikasi siap digunakan. Yang kelima, mengetahui aktivitas user. Yang keenam, melihat aktivitas user dikarenakan, pengujian usability dapat melibatkan user tertentu yang didasarkan pada pengalaman atau, user experience-nya. Gimana cara menggunakan ya, perlu diketahui tahapan pengujian usability agar harapan pengujian sesuai prosedur, harus ada ketersediaan waktu gitu ya, anggaran biaya, dan juga sesuai dengan, tujuan pengujian. Yang kedua, menentukan, perangkat lunak yang diuji. Di bagian ini, sebelum dilakukan pengujian, maka kita harus menentukan nih dan mempertimbangkan fitur maupun desain yang masih menjadi, kendala utama, sehingga dapat dipersiapkan, poin-poin mana yang, harus dijadikan objek, eee, untuk dieksplor lebih dalam gitu ya. Yang ketiga, menyiapkan, prototipe, digital untuk, pengujian. Yang keempat, prototipe merupakan bentuk dasar sistem atau, bentuk awal sistem aplikasi atau website, sebelum melewati tahapan, finishing atau penyempurnaan. Yang kelima, ada skenario pengujiannya, ada tahapannya untuk menguji, fitur-fiturnya. Kita mau nguji berapa banyak gitu ya, dan kita harus, siapin skenario pengujian. Kalau misalkan dia sukses, responnya apa gitu ya, kalau misalkan dia fail, responnya apa gitu yang sesuai gitu. Kalau misalkan, tidak sesuai dengan responnya, maka, eee, step apa yang harus dilalui, sampai, dikatakan sistem tersebut, comply gitu ya. Kalau dia nggak comply, berarti harus ada sesuatu yang, diperbaiki dari sistem tersebut. Kemudian menentukan kandidat, software yang akan diuji, kemudian mengamati proses uji coba yang sedang berlangsung. Di sini penguji menyiapkan, alat recording atau perekam ya sebagai media dokumentasi selama pengujian. Berikutnya, pada saat user, tester atau pengguna yang dipersiapkan untuk pengujian, maka pengujian perlu memberikan skenario mengenai apa yang harus dilakukan. Pada tahapan ini perlu nggak sih, sebenarnya keterlibatan dari, calon user gitu ya. Kalau misalkan, sudah mendekati hasil final, perlu ya menghadirkan, user yang akan menggunakan gitu ya. Karena bagaimanapun juga, setelah sistem ini, diimplementasi gitu ya, maka, user yang akan terlibat gitu. Makanya perlu melibatkan, user nanti di akhir gitu ya. Eee, Melihat seberapa besar respon dari user gitu ya, apa yang harus perbaiki gitu ya, apa yang harus disempurnakan, nanti, itu yang akan jadi, improvement. Tentunya saran-saran, yang digunakan, untuk melakukan improvement, tidak keluar dari skop pengerjaan. Biasanya, di awal kan sudah disepakati ya skop, pengerjaannya seperti apa gitu ya. Nanti begitu saat penggunaannya, saat pengujian, user usability-nya gitu ya, eee, user terkait, tinggal memverifikasi gitu ya, apa, requirement sesuai kesepakatan di awal. Kalau memang nggak sesuai requirement, maka perlu ada perbaikan lebih lanjut. Tapi kalau memang sudah sesuai requirement, tapi misalkan, dari sisi user experience-nya, kurang gitu ya, maka bisa dikomunikasikan lebih lanjut tuh, ketentuannya kayak gimana. Biasanya sih nggak
harusnya nggak lebih jauh dari kesepakatan di awal gitu ya. Karena kalau kalau kita kalau software development ngikutin kemauan usernya dan kemauan usernya itu di luar dari requirement di awal, bisa jadi never ending project juga nanti gitu ya. Jadi perlu batasan-batasan, ada batas toleransinya juga gitu ya. Kalau misalkan itu di luar dari kesepakatan di awal, maka bergantung dari software developernya dia mau mengcover atau enggak, dan nggak harus juga di cover semuanya. Yang kesembilan itu membuat rangkuman hasil uji coba sebagai proses akhir. Nah, ini rangkuman ini sangat penting karena menjadi acuan ya bagi si developer ini untuk memberikan kesimpulan. Jadi laporannya rinci, diperoleh dari rangkuman maupun proses perekaman dalam satu laporan, kemudian dilakukan analisa. Kemudian dikembangkan untuk mencari isu-isu yang timbul dari uji coba atau pengujian yang telah dilakukan. Yang 10, pengujian ini sangat penting untuk dipelajari dan diaplikasi dalam proses pengujian terhadap perangkat lunak, ya, di sistem aplikasi maupun website. Metode usability tentu saja berbeda dengan metode pengujian yang lain. Ya. Usability difokuskan mengetahui apakah sistem atau website tersebut dapat digunakan oleh user. Metode pengujian usability ke website, ya, kita harus punya prototipe digital yang kita gunakan untuk menguji ya. Dengan prototipe kita dapat lebih mudah mengetahui bagaimana reaksi pengguna terhadap fungsi website yang akan kita jalankan. Kemudian yang selanjutnya kita siapin skenario. Skenario apa yang harus dilakukan ya terhadap sistem tersebut, kemudian responnya kayak gimana, segala macam. Selanjutnya kita menentukan kriteria calon yang akan dipilih untuk diuji, ya. Kemudian mengamati proses uji yang sedang berlangsung, ya, kita bisa melihat alat rekam dan segala macam, bisa kamera gitu ya. Ini juga sebagai sebagai evidence juga ya kalau kalau ke depan nanti diperlukan gitu ya. Yang terakhir buat rangkuman sama. Keuntungannya apa? Keuntungannya bisa mengatasi masalah internal, bisa mengetahui semua aktivitas dari pengunjung ya, kemudian mengetahui apa aja orang dari website tersebut sebelum website tersebut di launch. Gitu ya. Kemudian eh, strategi juga dalam pengembangan bisnis. Jadi dalam menggunakan metode usability testing juga bisa bermanfaat untuk pertumbuhan bisnis yang sedang dibuat, karena user experience merupakan suatu pendukung agar membuat produk kita semakin uh, apa, banyak diminati ya di sisi konsumen ya. Tapi tergantung juga sama jenis produk. Banyak kayak misalkan Tokopedia gitu ya, Shopee gitu ya. Sebelum dia launch pasti dia melakukan juga ya testing usability. Seberapa nyaman mata Anda dalam mengakses layanan tersebut gitu ya. Karena tingkat iluminasi cahaya yang datang ke mata itu dia ada eh, titik jenuhnya. Ya. Jadi kalau misalkan mungkin mayoritas dari kita gitu ya, kalau misalkan kita masuk ke mall gitu ya, nggak kerasa gitu kita masuk pagi tahu-tahu udah malam aja gitu. Kenapa? Saking nyamannya dari sisi cahaya itu nyaman. Atau mungkin Anda pernah beli baju di mall gitu ya, Anda beli bajunya bagus gitu ya, di mall gitu, sampai rumah kok kelihatannya biasa aja gitu. Nah itu ada faktor iluminasi cahaya yang memang sangat di mata dan membuat kita nyaman, membuat kita tertarik akan suatu produk. Nah, sama juga nih di website juga ada pemilihan. Kalau Anda belajar desain website nanti gitu ya,
ada pemilihan faktor warnanya, dan warnanya itu eh, bisa eh, menimbulkan persepsi apa di mata gitu ya. Ada beberapa website gitu ya, Anda masuk ke website tersebut gitu, eh, nggak sampai 5 menit mata Anda eh, akan cepat lelah gitu ya untuk lama-lama di website tersebut. Ada juga website yang memang Anda sudah berjam-jam gitu ya, dan Anda merasa nyaman-nyaman nyaman-nyaman aja gitu dengan website tersebut. Nah, memang ada faktor-faktor itu yang harus harus diperhatikan. Yang kelima, ada proses yang begitu mudah dan cepat. Terus, nah ini faktor antisipasi big error ya, penggunaan teknologi. Tingkatan teknologi yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak harus memperhatikan tingkatan teknologi yang digunakan. Pembuatan maupun pengembangan perangkat lunak tidak harus dibuat menggunakan teknologi tinggi yang terbaru agar menjadi daya tarik pengguna dapat menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan, agar pengguna berani untuk menggunakan dan mengakses sistem aplikasi dan atau perangkat lunak. Jadi contohnya kayak misalkan eh, di BCA gitu ya. BCA itu ada sebuah sistem gitu ya, yang secara eh, bahasa pemrograman itu udah udah lama banget gitu ya. Dan memang kalau ngikutin tren teknologi udah harusnya diganti. Udah udah harusnya diganti dan udah nggak layak lagi untuk digunakan gitu. Tapi apa? Tapi karena memang penggunanya adalah eh, orang-orang tua gitu ya, dan orang-orang tua ini adalah dia punya atau dia menempatkan dananya besar di sana. Akhirnya yang dilakukan Bank BCA adalah memaintain aplikasi tersebut untuk tetap bisa digunakan gitu. Kalau misalkan wah engineer-nya udah nggak ada nih yang paham bahasa pemrograman ini, maka yang dilakukan adalah dia training ke karyawannya supaya memahami bahasa pemrograman tersebut. Jadi suatu hari ada permasalahan, dia bisa mengatasi. Di Australia juga sama gitu ya, ada sebuah sistem yang memang dipakai untuk kalangan umur tertentu gitu ya. Kenapa itu masih dipelihara? Karena memang usernya di sesuai dengan aplikasi tersebut gitu ya. Usernya ada di sana dan memang eh, kalau diganti ke teknologi yang baru, maka eh, potensi fraud-nya akan semakin besar. Maka dipelihara lah sistem tersebut. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan eh, sama Australia, dia merekrut orang yang memang mengerti bahasa pemrograman tersebut dan melatih karyawan yang existing gitu ya untuk dapat memaintain aplikasi tersebut. Dan itu sah-sah aja gitu ya dari sisi bisnis. Makanya pendekatan solusi sebuah organisasi gitu ya nggak selalu menghadirkan sistem informasi yang selalu mengikuti tren. Ya, bergantung kepada apa seberapa besar yang bisa dihasilkan dari pendekatan tersebut gitu. Kalau pendekatannya manual lebih menguntungkan daripada menggunakan sistem, ya udah kenapa nggak manual aja gitu ya. Itu akan lebih uh, menguntungkan oleh organisasi. Jadi saat kita membuat sistem informasi itu harus diperhatikan juga faktor return of investment-nya. Jadi memang berapa lama sistem tersebut uh, diimplementasi gitu ya. Kemudian berapa besar biayanya gitu ya. Kapan break even-nya gitu ya. Itu harus diperhatikan, nggak konyong-konyong wah kalau ada masalah bikin sistem informasi gitu ya. Nggak gitu juga gitu. Kalau memang dilihat akan merugikan perusahaan atau lebih menguntungkan dengan proses manual, ya kenapa nggak manual aja gitu ya. Kemudian yang kedua ada scroll page ya, penataan halaman sistem aplikasi baik
aplikasi mobile maupun website jadi perhatian utama dikarenakan menjadi pengalaman pertama pengguna atau pengalaman awal ketika user atau pengguna mengakses perangkat lunak. Scroll page, halaman yang baik akan menjadikan pengguna merasa nyaman dalam menelusuri, halaman perangkat lunak ya. Sama sebenarnya ya website sama kayak apa ya, kalau kita masuk ke sebuah mall gitu ya, fasilitasnya harus lengkap gitu ya. Kita mau sholat tempatnya nyaman gitu ya, kita mau ke toilet tempatnya nyaman, kita mau, ngopi tempatnya nyaman gitu ya, kita mau makan tempatnya nyaman, seperti itu gitu ya. Kalau kalau ada sesuatu barrier misalkan, wah, toiletnya nggak nyaman nih, ya itu akan ditinggalin gitu. Sama juga kayak website juga ya, kayak sistem juga sama kayak gitu. Ada sesuatu yang kurang gitu ya, maka, orang akan resisten gitu ya. Anda bisa belajar aja ya apa, beberapa, aplikasi atau sistem informasi atau, eee, sosial media misalkan ya gitu ya. Ini kan bergulir ya, dulu dulu awal-awal banget ada zamannya apa, MySpace gitu ya, beralih ke apa, eee, berkompetisi dengan Friendster gitu ya. Ternyata muncul, eee, aplikasi baru gitu ya, namanya Facebook gitu ya. Dan, trennya berpindah ya dari aplikasi, MySpace dan Friendster pindah ke Facebook orang. Tapi begitu, ada kompetitor baru namanya Instagram, orang ramai juga beralih ke Instagram. Begitu ada baru lagi, aplikasinya TikTok gitu ya, orang pindah lagi ke TikTok. Karena apa? Karena boleh jadi, kenyamanan, sistem informasi yang lama sudah, berkurang atau ada sistem informasi baru yang memang dari sisi fitur lebih menawarkan, banyak keuntungan dibanding, yang lama. Akhirnya, eee mereka berpindah gitu ya. Jadi memang di digital business ini, sangat entry barrier-nya tuh, sangat sangat rendah gitu ya. Orang nggak selamanya super power di atas gitu ya. Eee, Sama kayak Google gitu, nggak selamanya super power di atas. Saat ini Google masih merajai, dengan berkembangnya, artificial intelligence gitu ya, AI, ada ChatGPT, boleh jadi next, browsing, next, search engine adalah ChatGPT jangan-jangan gitu ya. Kita baru ngelihat saat ini, hari ini ChatGPT hanya, sebagai suatu fenomena baru aja ya dalam mencari, informasi gitu ya. Tapi boleh jadi kalau kita bicara, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah bicara 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita lihat aja 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Boleh jadi trennya akan berubah. Mungkin, Anda sudah mulai meninggalkan Google mungkin aja gitu ya, beralih ke ChatGPT. Eee, Browser-nya Bing atau Yahoo aja sudah menggunakan engine-nya, ChatGPT gitu ya. Tinggal Google nih kapan mau memutuskan gitu ya, dia beralih ke, eee, artificial intelligence gitu ya. Kemudian ada penataan konten ya, halaman aplikasi terlihat menarik, punya daya tarik gitu ya, desainnya, interesting gitu ya, nyaman di mata gitu ya. Kemudian yang kelima download aplikasi atau akses, website. Kemudian install aplikasi ya kan, eee, hampir semua aplikasi dalam menginstal pasti mudah gitu, tinggal next 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 gitu aja. Eee, dan mayoritas dari kita nggak pernah baca tuh requirement-requirement, atau persyaratan-persyaratan gitu. Kita cuma next next aja gitu. Dan memang dibuat semudah mungkin agar apa? Agar orang nggak resisten dalam, menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada pembaruan, ada sistem aplikasi website, ini harus dilakukan secara berkala ya untuk peningkatan performa agar lebih nyaman gitu ya, minim bugs atau, tidak mudah di-hack gitu ya. Kalau berkaitan dengan data pelanggan ya, ini udah marak ya kalau di luar negeri udah di,
udah ada undang-undangnya yang mengatur, dan Indonesia juga udah ada PDP itu udah udah sah untuk digunakan ya, tinggal penerapannya aja mulai kapan gitu ya. Eee, Mungkin dari sisi penyedia belum ready ya, untuk menghadapi konsekuensi, kalau misalkan, perlindungan data pengguna PDP itu, diterapkan karena ada ada dendanya yang lumayan besar. Kemudian ada alamat website ya, dapat dipastikan nama aplikasi mobile, pada penyedia aplikasi di Google Play Store mudah diingat. URL website menggunakan nama yang mudah dibaca dan mudah catchy, biasanya catchy. Begitu dia dengar, catchy dan gampang diingat. Kemudian penggunaan frame pada aplikasi, baik aplikasi mobile, dan website, menambah manis tampilannya. Ini, apa, memperkaya aja, supaya kelihatan luxury, tergantung dari tujuan website tersebut gitu ya. Manfaatnya akurasi ya, fleksibilitas, bisa lebih memahami user ya, efisien, efektif, tepat guna, peningkatan kualitas produk, identifikasi masalah, peningkatan, permintaan produk. Nah ini, case study-nya usability method di, Jack One. Jadi Jack One Mobile, merupakan aplikasi mobile banking yang dimiliki oleh, Bank DKI. Kasus yang terjadi pada mobile banking Jack One, yaitu para pengguna tidak dapat menampilkan informasi secara lengkap, sehingga membuat para pengguna kurang nyaman, untuk menggunakan Jack One Mobile Banking. Samping itu para pengguna juga khawatir ketika akan melakukan transaksi pada aplikasi Jack One Mobile, sering terdapat error, eee, permasalahan lama gitu. Nah kemudian ini, sering dikeluhkan, pada pengguna Jack One Mobile. Kayak misalkan, living mandiri gitu ya, living mandiri, sebelumnya Mandiri punya aplikasi mobile sendiri gitu. Kenapa dia beralih gitu, eee, saya pernah cari informasinya kalau nggak salah, eee, vendor lama yang ngebuat, application mobile-nya, Bank Mandiri itu sudah tidak, men-support lagi, aplikasi tersebut. Maka yang dilakukan oleh Mandiri adalah segera mengganti mobile apps-nya. Agar apa? Nanti agar, tidak terjadi fraud gitu ya. Karena kalau udah nggak ada yang support aplikasi tersebut, kalau terjadi permasalahan maka, eee, apalagi bisnisnya banking, itu akan membuat reputasi bank itu akan jatuh gitu ya. Kalau dia jatuh, reputasinya berarti bisnisnya selesai gitu ya. Karena, banking itu, bisnis trusting ya, bisnis kepercayaan. Kalau orang udah nggak percaya, ya udah dia nggak akan, menggunakan atau dia akan beralih gitu. Dia akan switch semudah mungkin ya, semudah semudah itu dia switch gitu ya, dia langsung mindahin dananya gitu, itu impact-nya sangat buruk. Nah ini metode pengujiannya mulai dari studi literatur, pengujian data, perencanaan evaluasi, di evaluasinya ada, pengujian task, skenario, kuesioner, wawancara, analisis pembahasan, rekomendasi perbaikan, dan kesimpulan dan saran. Nah ini, case study-nya nih, studi literaturnya, tadi masalah di apa, Jack One Mobile, pengumpulan data gitu ya, perencanaan evaluasi, persiapan pengujian, penentuan pengisi survei diterapkan kepada 5 pengisi survei, agar mereka menjalankan tugas untuk, dijadwalkan, kemudian, eee, ditentukan skenarionya kayak gimana, baru pengujian skenario ya, kemudian, kuesioner didistribusikan, ada wawancara, nah baru dia melakukan analisis dan pembahasan. Dari sisi 4 aspek, learnability, efficiency, effectiveness, satisfaction, rekomendasi, dan perbaikan. Nah ini hasil akhirnya nih,
dari pengujian tersebut ya, ada data kesalahan pada fitur JK transfer ya. Kemudian kesalahan layanan pembelian paket data, ya, kesalahan scan barcode gitu ya. Kemudian diuji nih success rate-nya gitu ya. Ada suksesnya 93, partial suksesnya 12 kali 0,5 dibagi dengan total tasnya 49. Ditemukan success rate-nya 94%. Berarti ada 6% yang enggak sukses. Kalau 6% nggak sukses, besar sekali gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan penggunanya ada 1 juta, berarti 6%-nya akan gagal. Berarti, sekitar, 60.000 gitu ya, 60.000 akan gagal transaksinya. Itu fatal ya teman-teman ya, kalau 60.000 fatal, transaksinya gagal, ya udah, eee bisa menimbulkan kerugian, eee, lumayan besar. Ini aspek, satisfaction-nya mengacu, eee, pada penjelasan Sergey ya. Ini kuesioner dari 20 orang responden dengan persentase 67 dinyatakan puas dengan kinerja, Jepang Mobile kategori C. Nah, kesimpulannya simpulkan nih, keberhasilannya tinggi 90% dari mendapatkan 93 skenario dari 5 responden. Error-nya kesalahan sebanyak 12 dari 3 skenario. Nah, ini tinggal Anda baca gitu ya. Kemudian dalam perhitungan melalui aspek efisiensi dengan, mengukur kecepatan, mendapat nilai 0,19. Jadi diukur ya kecepatan dan kecepatannya. Kemudian eksplorasi dari aspek satisfaction-nya dengan rata-rata 67%, masuk dalam kategori C. Rekomendasi yang dihasilkan dari wawancara mengatur kebutuhan seperti huruf yang ketebalan dan tujuan yang sama dalam menghapus ikon yang tujuannya sama dan nggak ada keterangan pada saat input angka, juga. Nah, ini jadi, rekomendasi-rekomendasi ya, yang dikeluarkan agar, ke depannya bisa, meningkatkan layanan. Oke, itu yang bisa, saya jelaskan pada pertemuan ke-9 kali ini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tes ini dihasilkan menggunakan aplikasi Pak atau tes manual kah? Gimana? Ada aplikasi untuk mengetesnya kah Pak atau tesnya dilakukan secara manual? Manual ini tadi pakai apa, pakai 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 orang dicoba gitu ya, dikasih kuesioner dan segala macam. Oh, oke. Dari Berarti ini lebih, user experience-nya. berarti kalau tes usability ini berarti dia lebih mengedepankan awalnya dari UI UX berarti Pak ya? Mhm. Dari sisi penggunanya kayak gimana? Ya, oke. Jadi mulai dari pengalaman si customer itu, user itu dia memakainya apakah dia nyaman atau tidak, berarti gitu Pak ya, Hmm, dilihatnya Pak ya. ya. Oke. Oke Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Satu lagi Pak. Ya, Kalau silakan. usability ini berarti tidak menyiapkan test case berarti Pak, lebih menyiapkan kuesioner berarti Pak ya kalau yang tes seperti ini Pak. Tetap ada skenario tetap ada gitu ya. Ada, Oh ada. eh, skenario pengujiannya tetap ada. Oh, oke, oke Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.
Ada lagi? Silakan. Cukup? Ada sih Pak. Apa nih Pak? Kalau Hmm. tes usability, fungsionalitas itu kan berbeda Pak ya. Hmm. Apakah tes ini juga bisa dilakukan berbarengan, sekalian dengan fungsionalitas, kemudian tes usability, kemudian nanti maju ke SIT, atau nanti maju lagi ke performance, begitu Pak? Berbarengan. Baiknya sih nggak dilakukan berbarengan, Kak. Kalau fungsionalitas itu kan bisa diuji coba sebelum masuk ke user gitu ya. Dan waktu kalau misalkan dikerjakan per part itu kan bisa langsung di trial dari sisi fungsinya. Jadi nggak perlu berbarengan. Baiknya di sisi fungsionalitas bisa dilakukan lebih dahulu. Oh gitu. Kalau usability ini bagian dari tes UAT, Pak? User acceptance test atau di luar itu Pak? Di UAT harusnya ada juga nanti dari usability. Cuma sebelum masuk ke UAT, baiknya di trial dulu di usability-nya sebelum masuk ke UAT. Nanti begitu udah fix, udah dari sisi apa sebelum masuk ke user udah oke, tes usability-nya baru masuk ke UAT. Oh berarti usability ini bisa dibilang tes internal Pak, berarti Pak ya? Iya, ada dua nanti, Pengajiannya, tes internal dan juga melibatkan end user nanti. oh, oke, siap, siap. Oke Pak. Mm-mm. Oke. Terima kasih Pak. Ya, oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan mungkin. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.